FM untuk memberikan edukasi perpajakan sehingga seluruh masyarakat Ponorogo umumnya dan para pengusaha warga NU pada khususnya bisa semakin mengerti dan memahami peran dan arti pajak kepada seluruh masyarakat. Sukses selalu untuk Aswaja FM, ya, berguna bagi masyarakat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Fatkul Aziz MA, Ketua PJNU Ponorogo, menghimbau dan mengajak seluruh warga masyarakat Ponorogo untuk selalu mendengarkan siaran radio Aswaja FM Ponorogo. Radio Aswaja FM Ponorogo menebarkan Islam yang ramah, Islam wasatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin, dan selalu mengajak untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi kepada masyarakat Ponorogo dan sekitarnya, marilah selalu mendengarkan siaran radio Aswaja FM Ponorogo, menyapa umat dengan Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aswaja FM menyapa umat dengan Islam rahmatan lil alamin. بالسلام المبين لنقطة الدعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة الدعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا تكويني من حد كن فيكون يا غرامي نبي كان أصل التكوين من حد كن فيكون يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين
مسبلا سبل الرشاد أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي 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 يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100,9 Radio Aswaja FM menyapa umat dengan Islam rahmatan lil alamin yang dibanjarluaskan dari gedung lantai 3 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 60 Ponorogo. Syukur alhamdulillah warga Nadin pendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun berada. Salam jumpa dan ketemu lagi bersama saya Farhan ya. Untuk kesempatan hari ini untuk edisi hari Ahad tanggalnya 24 September 2023 ya.
Kita kembali hadir menjumpai warga Nadin semuanya sore hari ini di program unggulan kita, yaitu program Basul Masail bersama dengan Lembaga Basul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo. Dan seperti biasa untuk sore hari ini kita mengundang juga warga Nadin yang ingin bergabung juga, ingin berpartisipasi juga, ingin bertanya-tanya juga di program kita. Program Basul Masail ada 2 season ya. Season pertama pembacaan kitab Tausiah Ibnu Qasim, dilanjutkan yang kedua nanti yaitu tanya jawab agama. Nah, mulai sekarang untuk warga Nadin semuanya yang ada dimanapun berada, baik yang ada kawasan kota Ponorogo maupun juga kota-kota sekitarnya, untuk yang ada di dalam negeri maupun juga yang luar negeri, yang mendengarkan kita di 100,9 MHz Radio Aswaja FM Radio Analog, atau juga menyimak kita di live streaming kita juga ucapkan selamat sore. Sementara juga untuk yang menonton kita, karena kita sudah live siaran di kanal YouTube-nya Aswaja FM PCN Ponorogo, Aswaja PCN Ponorogo, di Facebook maupun juga di YouTube-nya Aswaja PCN Ponorogo. Silakan Anda bisa menyaksikan acara ini dan sekaligus juga untuk subscribe, like dan juga komen dari kanal YouTube kita di Aswaja PCN Ponorogo. Dan warga Nadin pendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun berada, saat ini sudah hadir satu orang narasumber dari LBM atau juga Lembaga Basul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo. Coba kita segera sapa, di sana sudah ada siap, ada Gus Muzaka ya. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Gus sore hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari Minggu mesti semangat ini biasanya. Atau malah malas-malasan Gus hari ini? Kemarin habis dari dari sarang ya. Oh, dari sarang ya. Iya. Alhamdulillah sudah fit lagi. Oh, alhamdulillah. Dan sore hari ini kita sudah bisa bertemu kembali di Basul Masail ya. Dan radio ini alhamdulillah kemarin pas lewat bahkan di Jatirogo Tuban itu nyaut meskipun iya. Wow. Itu di Tuban itu. Wah, luar biasa. Kemarin di sana itu kan melewati Jatirogo. Kecamatan Jatirogo Tuban itu ya. Itu mungkin kalau pakai antena itu sudah bisa di daerah. Iya, apalagi kalau Ngawi itu malah bersih kemarin lewat situ Ngawi. Daerah Ngawi bersih. Iya, bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini. Ya, kita sapa aja untuk yang ada di Jatirogo, Kabupaten Tuban, yang ada di Ngawi, Madiun, Magetan, Trenggalek juga semuanya mendengarkan kita ya. Baik ya. Baik warga Nadin mendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun berada. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada 2 sesi tanya jawab di sesi yang kedua. Sementara di pertama ada pembacaan kitab Tausiah Ibnu Qasim. Untuk itu kepada beliau, sebelumnya marilah acara sore hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk berikutnya pembacaan kitab Tausiah Ibnu Qasim, kepada beliau Gus Mujaka, waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi maswabihi dhalam, amma ba'd. Pemirsa Radio Aswaja FM dimanapun berada, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri lewat streaming YouTube ya. Selamat mendengarkan, meneruskan ngaji kitab Hasyah atau Tausiah ala Ibnu Qasim karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini asli karya ulama kita, ulama Indonesia. Ya, khususnya Jawa ya. Beliau banyak sekali karangannya termasuk ini. Sudah sampai pada pembahasan kesunahan wudhu ya, untuk pertemuan kali ini ya. Mulai dari kesunahan-kesunahan yang kita disunahkan untuk melaksanakan sebelum pada waktu wudhu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ail wudu'i. Wa sunanuhu utawi pira-pira kesunane wudu. Ail wudu'i tegese wudu iku asyratu asya'a
10 pira-pira suci-suci. Wa fi ba'di nusakhil matan iku tetep ing dalem sebagiane salinan matan asyru khisalin utawi dawuh asyru khisalin. Al-ula utawi kang pertama iku atas miyatu maca basmalah. Maca bismillah. Awalahu ing dalem kawitane wudu. Ail wudu itu tegese wudu. Wa aqalluha utawi luwih kidik-kidike tasmiyah. Iku bismillahi lafat bismillah. Wala yahsululan ora bisa hasil apa as-sunnatu kesunahane bismillah. Bi ghairiha kelawan liyane tasmiyah. Alhamdulillahi kaya lafat alhamdulillah. Wa akmaluha utawi luwih sampurnane basmalah atau tasmiyah niku iku bismillahirrahmanirrahim. Lafat bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'ti lan nekani bidzalika kelawan mengkono-mengkono tasmiyah sapa al-junubu wong kang jinabat. Wal haidulan wadon kang haid wan nufasa ulan pira-pira wadon kang nifas. Ida tawaddoa ing dalem nalikane wudu sapa kulun saben-saben suci minhum sangking al-junub wal haid wan nufasa. Li sunnatil wudune li sunnatil husli krana sunai adus. Lakin yaksidu tetapi nejo sapa kulun minhum dzalika bihi kelawan dzalik azikra ing zikir. Fa in taraka mongko lamun tinggal sapa mutawaddi atas miyata ing maca tasmiyah maca basmalah awalahu ing dalem kawitane wudu ata mongko nekani sapa mutawaddi biha kelawan tasmiyah fi asnaihi ing dalem tengahe wudu ae qoblal farahi tegese ing dalem sadurunge rampung minhu saking wudu wa yazidu lan nambahi sapa mutawaddi alaiha ing atase tasmiyah awalahu wa akhirahu ing lafat awalahu wa akhirahu. Ka'ayakula kaya yen tong ngucap sapa mutawaddi bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu ing lafat bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Ngono mau likalihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane idza akala dawuh Kanjeng Nabi rupane idza akala ing dalem nalikane wis mangan sapa hadukum salah sijine sira kabeh. Falyadhkur mongko becik nyebuta sapa ahad. Mongko becik nutura sapa ahad. Ismallahi ing asmane Gusti Allah. Ta'ala halim wa sinten Allah. Fa inasya mongko lamun lali sapa ahad mau ayat kura ing yen to nutur utawa nyebut sapa ahad ismallahi ing asmane Gusti Allah Ta'ala halim wa sinten Allah. Fi awalihi ing dalem kawitane aklu kawitane mangan falyakul mongko becik ngucap sapa ahad bismillahi awalahu wa akhirahu ing dawuh utawa lafat bismillahi awalahu wa akhirahu. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi. Jadi kesunahan wudu itu di sini disebutkan ada 10 macam kesunahan wudu ya. 10. Yang pertama di sini dibahas yang pertama adalah membaca basmalah atau tasmiyah. Itu di permulaan wudu. Jadi sebelum wudu kita sunnah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu yang paling sempurna. Minimal bismillah itu ya. Nah, dan itu tidak bisa diganti semisal dengan alhamdulillah ya. Kita mau wudu alhamdulillah. Itu kita tidak mendapatkan kesunahan menyebut nama Allah. Maka harus menggunakan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim yang paling sempurna itu supaya mendapatkan kesunahan. Artinya kalau disebut kesunahan itu sudah pasti nanti kita dapat tambahan pahala di situ. Pasti pahala khusus untuk membaca basmalah. Dan ini baik orang yang junub, misalkan orang yang junub, orang yang sedang menyandang jinabat, kemudian orang yang haid, orang yang nifas. Maka ini juga ketika wudu untuk wudu sunnah mandi. Jadi di dalam mandi wajib itu ada kesunahan yaitu wudu sebelum mandi. Jadi hukum wudunya ini sunnah bukan wajib. Artinya orang itu kalau mandi besar kemudian tidak wudu sebenarnya sah-sah saja, tidak masalah. Akan tetapi ketika melakukan wudu maka ini mendapatkan kesunahan. Jadi wudu sebelum mandi.
Makanya di sini orang yang jinabat, orang yang haid, orang yang nifas, ini kan sebelum mandi besar, misalkan kan melakukan kesunahan yaitu berupa wudhu sebelum mandi. Maka ini juga tetap membaca basmalah. Tapi niatnya zikir, ya. Karena kan orang yang haid misalnya ini nggak boleh sebelum meniatkan itu sebelum bersih kan ya. Meniatkan selain zikir ya. Makanya harus diniati zikir, jangan diniati Al-Qur'an misalnya bismillah itu. Karena semisal kesunahan wudhu ini kan juga kesunahan wudhu menjadi kesunahan daripada mandi besar. Sebelum mandi itu kan tadi dikatakan sunnah wudhu. Nah di situ niatnya bagaimana? Ini mungkin banyak yang bertanya. Jadi saya jelaskan sekalian bahwa caranya di wudhu sebelum mandi besar itu sunnah, niatnya itu tergantung. Kalau umumnya itu kan sebelum mandi sudah belum, artinya sudah menyandang hadas kecil. Ya, rata-rata orang yang mau mandi besar itu pasti menyandang hadas kecil. Maka kalau menyandang hadas kecil ini niatnya ya lirofil hadasil asghori. Nah, meskipun ini wudhu sunnah. Nah, itu. Kalau misalkan dia kok mau mandi besar kok ternyata sudah punya wudhu, artinya nggak menyandang hadas kecil, maka niatnya bukan lirofil hadasil asghori tapi li sunnatil husli atau langsung lil husli. Langsung seperti itu. Tapi ini juarang sekali ya kasusnya. Yang rata-rata itu kan sudah menyandang hadas kecil, maka niatnya ya itu wudu lirofil hadasil asghori baru nanti mandi itu. Kesunahan mandi yang berupa wudu itu. Nah, kemudian di sini dikatakan fa in taraka tasmiyah awwalahu atabiha fi asna'ihi. Kalau seumpama dia itu tidak mengucapkan basmalah di permulaan wudu, maka sunnah untuk mendatangi atau mengucapkannya di tengah-tengah wudu. Artinya sebelum selesai wudu, ingat-ingatnya dia. Misalkan kurang mau basuh kaki baru ingat, oh iya tadi saya belum baca basmalah. Nah, ini maka disunahkan di situ langsung baca bismillahi awalahu, ditambahi nanti ya wa yazidu alayya awalahu akhirahu. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi, bahwa ketika Nabi dawuh, ketika kalian makan, salah seorang di antara kalian itu makan, kemudian bacalah basmalah. Kemudian kalau fa'in nasiya, kalau lupa, maka ayatku ismawahi ta'ala fi awalihi falyakul bismillahi awalahu akhirahu. Nah, makan juga seperti itu, sama sebenarnya. Ini wudhu juga sama. Misalkan jenengan makan, nanti itu kan sunnah baca basmalah. Kemudian lupa, di tengah-tengah baru ingat, baru makan, oh iya nggak baca basmalah. Itu nanti maka di tengah-tengah itu kita membaca bismillah tapi ditambahi bismillahirrahmanirrahim awalahu akhirahu, atau yang ringkas itu bismillah awalahu wa akhirahu. Jadi itu kan seakan-akan dengan menyebut nama Allah di awal tadi dan sampai akhir nanti, yaitu karena lupa tadi, itu ditambahi seperti itu. Kalau setelahnya bagaimana? Di sini nanti dikatakan ya. Kalau nanti setelahnya, ini nanti ada di bawahnya ya, nanti saja. Yang jelas kalau lupa itu di dalam hadis ini jelas sekali bahwa kita disunahkan untuk di tengah-tengah atau sebelum selesai itu. Ini semuanya termasuk makan, minum, kemudian di sini wudhu itu juga sama, kecuali itu ya berkumpul atau bersetubuh. Kalau bersetubuh dengan misalkan kita yang punya istri, kemudian kan di situ ada kesunahan baca basmalah. Bismillahi, tapi bismillahnya beda nih kan? Bismillah itu Allahumma, nah itu dan seterusnya. Nah itu kalau kita lupa maka tidak perlu, maksudnya tidak ada anjuran untuk di tengah-tengah itu kemudian diulangi. Karena sesuatu yang nanti ada kayaknya pembahasannya ya. Artinya tidak perlu kalau itu hubungannya selain itu pengecualian. Sunnah di awal tapi di tengah nggak perlu kalau lupa itu. Khusus itu ya. Khusus ya. Pas enak-enakan itu malah buatan niku. Kula terusaken nggih niki. Bismillahirrahmanirrahim wa yuqasu bil akli. Wa yuqasu lan den padhaake bil akli kelawan mangan apa al wudu. Jadi tenggene hadis niku kan dawuh Kanjeng Nabi niku mangan dahar. Lan niku di wudu ini disamakan bahasanya kalau dalam istilah fikih itu dikiaskan ya, disamakan dengan makan.
Wa binisyani al amdu wa binisyani lan dan padhaake kelawan nisyan apa al amdu nejo. Jadi meskipun sengaja ini sebenarnya ya. Jadi nggak hanya lupa. Misalkan kita sengaja nggak baca basmalah mau makan atau mau wudhu itu nggak baca basmalah sengaja, tetap masih disunahkan di tengah-tengahnya itu atau sebelum selesainya wudhu ketika itu sunnah untuk membaca basmalah itu tadi. Qauluhu ta dawuhe Kanjeng Nabi rupane awalahu akhirahu. Iku binasbi kelawan den waca nasab ala dzarfiyati ing atase dadi dzaraf. Wa takdiru ta takdire kira-kirane iku inda awalihi wa inda akhiri. Ing dalam nalikane awale aklu wa inda akhiri lan ing dalam akhire aklu. Wa zahiru hadza wa zahiru hadzal hadis utawi pertelane iki lah hadis. Teng mriki enten makna sing isim isyarah terus dimundhofne ya itu sebenarnya keluar dari kaidah karena sing nek di mundhofne hadzal hadis ini sebenarnya ada 3 tarkib yang khilaf itu dan mengatakan jadi badal kemudian jadi napa jadi tamyiz dan seterusnya. Tapi nek tiang riyen atau kiai-kiai riyen nek maknane langsung utawi napa pertelan ikilah hadis supaya untuk memudahkan napa murad ya atau yang dikehendaki. Nek sen maknane asli utawi pertelane ikilah kang rupane hadis. Nah niku. Dadi engko nek cara wong awam niku ngrungokne rada niku kebingungan malah. Makanya di kiai-kiai niku langsung utawi pertelan ikilah hadis. Iku anahu temen sune kelakuan niku layah sulu ora bisa hasil apa tasmiyatu maca basmalah maca tasmiyah. Hai suata ing dalem sekirane nekani sapa wong ing tasbih kelawan tasmiyah fil masati ing dalem tengah-tengah. Illa idza ata angin ing dalam nalikane nekani sapa wong biha ziyadati kelawan ikilah tambahan. Kama naqalahu kama keterangan naqalahu kang nukil ing Mas sapa Al-Bujairimi Imam Al-Bujairimi atau bisa dibaca Bujairami Ani Romli saking Imam Romli. Jadi sesuai dohirnya hadis ini kalau orang kemudian lupa tidak membaca basmalah di awal kemudian di tengah-tengah dia membaca sebenarnya tapi kalau tidak ada tambahan ini sesuai dohir hadis tidak mendapatkan kesunahan. Artinya memang kalau itu di tengah-tengah maka harus ditambahi awalahu wa akhirahu. Jadi bismillahi awalahu wa akhirahu itu ya. Itu wajib berarti kayak ya seakan-akan dohirnya seperti itu maka dipahami seperti itu di hadisnya ya. Wa in faragha mongko lamun wis rampung sapa wong minal wudu'i saking wudu min af'alihi tegese saking pira-pira penggawene wudu lam yakti mongko ora nekani sapa wong biha kelawan basmalah atau tasmiyah li fawati mahliha krana pote utawa ilange panggonane tasmiyah. Nah ini yang saya singgung tadi bahwa ketika sudah selesai artinya kita pergerakan wudu sudah selesai sudah membasuh kaki misalkan. Nah, kemudian kalau seperti itu bagaimana kalau sudah selesai maka lam ya'ti biha. Di sini tidak perlu untuk membaca basmalah kalau sudah selesai. Cuma begini ya, ini satu pendapat yang lam ya'ti biha. Karena apa alasannya? Karena sudah hilang tempatnya basmalah itu kan sudah selesai. Ngapain buat itu Bapak baca basmalah? Cuma ini seru ya kalau di dalam I'anatul Thalibin itu malah ada pendapat begini. Jadi hakadha yustafadu min sunni wa huwa alladzi jara alaihi Ibnu Hajar fi Tuhfah wa Fathil Jawad. Jadi ini yang didukung oleh Imam Ibnu Hajar dan Ibnu Hajar ya dalam kitabnya yaitu Tuhfah dan Tuhfatul Mustad dan Fathul Jawad. Beliau Ibnu Hajar itu mengatakan ya sudah karena sudah hilang tempatnya membaca basmalah sudah hilang karena sudah selesai tadi maka ya enggak perlu. Itu sesuai ilmiah karena biasanya Ibnu Hajar itu lebih ilmiah. Kalau Imam Romli itu lebih memandang masyarakat biasanya niku maknawinya atau yang terkandung di situ tidak hanya ilmiah yang ilmiah saja. Makanya di sini dikatakan wal mu'tamad inda Syekhul Islam wa Mimra. Jadi menurut Syekhul Islam itu berarti Syekh Zakaria Al-Ansari, gurunya Imam Ibnu Hajar tadi yang berpendapat. Kemudian ditambah Imam Romli. Imam Romli ini mengatakan sunniyatul ityan biha ba'da faragil akli wasyurbi. Jadi menurut Syekhul Islam ini beda dengan yang ada di dalam di sini, yaitu beliau Syekhul Islam dan Imam Romli berpendapat ya tetap baca basmalah walaupun sudah selesai. Sudah selesai. Kalau di dalam makan minum lil amri bidzalik fi hadis Tirmidzi. Ini kenapa alasannya? Saya pernah baca kitab itu
Kenapa kok masih disunahkan? Meskipun sudah selesai. Karena begini, kita baca basmalah untuk makan, kesunahan basmalah untuk makan itu kan tujuannya apa? Supaya terhindar dari setan itu, kejelekan, keburukan setan, agar makanan kita itu tidak diganggu oleh setan. Karena kalau kita makan itu ada yang namanya setan khusus. Namanya saya lupa itu, ada setan yang khusus mengikuti orang ketika makan. Semuanya seperti itu. Ada itu. Ada. Nah, itu setan khusus. Kemudian setan khusus itu ketika dibacakan basmalah di awal itu langsung lari itu setan itu. Artinya nggak mengganggu untuk makan. Itu kalau orang tahu pasti mau bismillah semua itu. Karena ada setan itu ikut makan. Makanya ketika tadi dikatakan alasannya Imam Romli dan Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori itu kenapa setelah selesai masih disunahkan untuk basmalah, karena itu tadi kita nggak baca basmalah sampai awal sampai akhir itu sudah diganggu setan. Itu kalau kita bacakan basmalah setelahnya itu akan dimuntahkan oleh setan itu. Jadi setan itu kalau setan khusus tadi ketika orang nggak baca basmalah itu ikut makan. Ikut makan, kita nggak tahu. Kita nggak lihat. Tapi benar itu, kita harus meyakini itu bahwa itu hadisnya sahih dan dijauhkan oleh Kanjeng Nabi. Itu setan itu ikut makan. Nah, kemudian kalau ikut makan, nanti kalau setelahnya selesai kemudian kita baca basmalah itu langsung dimutahkan. Artinya kita aman dari makanan-makanan yang diganggu oleh setan. Itu yang faedahnya seperti kalau itu makan. Kalau wudu itu mungkin ya bisa saja ya. Bisa saja mengikuti ini, yaitu setelah selesai baca bismillahi awalahu akhiru enggak masalah. Ya enggak masalah. Artinya enggak ada larangan. Bahkan kalau di dalam makan tadi menurut Syekhul Islam itu malah tetap sunnah, masih sunnah untuk itu ya, karena alasannya itu biar nanti setannya muntah itu tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kula lanjutaken. Wasaniatu tawi kang kaping pindho iku ghuslul kafaini, mbasuh epek-epek loro ilal kawaini maring ugel-ugel loro qoblal matmadoti ing dalem sadurunge kekamu. Fa ilam yakum mongko lamun ora jumeneng sapa mutawaddi minan naumi saking turu. Wa intayakona wa ilam yakum lan senajan ora tangi sapa mutawaddi minan naumi saking turu. Wa intayakona lan lamun yakin sapa mutawaddi turahuma ing sucine, lan senajan yakin sapa mutawaddi turahuma ing sucine kafain au tawaddu au tawudu sapa mutawaddi min nahwi ibrikin saking sepadane kendi. Jadi di sini ada kesunahan. Tadi yang nomor 1 jelas ya bahwa sunnahnya itu baca basmalah. Kemudian kalau lupa kita baca di tengah. Kalau bahkan sampai selesai itu masih ada yang mengatakan disunahkan. Itu kalau khususnya dalam hal makan ya, karena ada setan khusus tadi. Kemudian yang kedua, sunnahnya wudu itu adalah ghuslul kafain, yaitu membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan itu. Sebelum kita berkumur itu ya. Itu sunnah hukumnya. Kalau kita melakukan mendapat pahala, yaitu membasuh telapak tangan itu ya. Walaupun dia itu tidak sedang bangun dari tidur ya, atau walaupun dia yakin ini sudah suci, ini hukumnya tetap sunnah ya, hukumnya sunnah. Atau walaupun dia wudu di semisal pancuran itu tetap kita basuh telapak tangan kita sampai pergelangan, itu hukumnya sunnah. Wa yugsiluhuma lan basuh sapa mutawaddi ing kafain ini tegese ing epek-epek loro. Asalasan kelan kaping 3 intaro dada lamun mider-mider sapa wong fituhrihima ing dalem sucine kafain. Qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingake kafain alina ing wadah almustamila kang mengku alama ing atase banyu dunal kulataini kang saandhape rong kolah. Fa ilam yaksilhuma mongko lamun ora basuh sapa mutawaddi ing kafain au ghasalahuma utawa basuh sapa mutawaddi ing kafain dunasalasi kelawan saandhape ping 3 kuriha mongko den makruhake lahu kedhi mutawaddi apa hum suhuma nyilemake kafain ai salasan tegese kelawan kaping 3 fi alam yaksilhuma gambare yen to ora basuh sapa mutawaddi ing kafain aslan kelawan babar pisan augos salahuma utawa basuh sapa mutawaddi ing kafain dunasalasi kelawan saandhape ping 3 fil ina'i ing dalem wadah. Jadi di sini tadi ya disunahkan untuk membasuh dua telapak tangan sebelum wudhu, sebelum matmandoh, sebelum berkumur, itu sunnah.
Nah kemudian di sini dan cara membasuhnya itu wayak siluhma, kemudian sunahnya lagi membasuh apa itu 3 kali ya, 3 kali. Jadi juga tidak hanya 1 kali tapi 3 kali apabila dia itu ragu tangan ini suci apa enggak. Nah, kalau ragu seperti itu maka sunah seperti itu ya. Ini qabla idkhalihi ima al-ina al-mustamil. Nah, ini koyetnya yang perlu difahami adalah air ini adalah kurang dari 2 kolah yang dibahas di sini ya. Nah, nanti hukum makruh itu ketika memang air kurang dari 2 kolah dan kita belum mencuci tangan, kita ragu. Padahal kita ragu ini suci apa tadi terkena najis ya, ragu. Kemudian tidak dibasuh dulu maka kita makruh ya. Makruh. Kalau nanti ada yaitu basuh 2 telapak tangan 3 kali apabila dia ragu dalam hal kesuciannya itu tadi. Sebelum memasukkan ke dalam wadah itu. Yang itu kalau airnya kurang dari 2 kolah. Kenapa di sini makruh? Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ing dalem nalikane wis tangi sira kabeh, sapa hadukum salah sijine sira kabeh minaumi saking turune ahad fala yaghmisu mongko aja nyilemake sapa ahad ya dahu ing astane ahad ing tangane ahad wil ina ing dalem wadah hatta yaghsilahuma sehingga mbasuh sapa ahad ing yat salasan kelawan kaping 3 fa inahu krana temen sedune ahad iku layara ora ningali ora weruh sapa ahad aina batat ing dalem ngendine suwengi ing dalem dine suwengi apa ya duhu tangane ahad. Jadi hadisnya Kanjeng Nabi ini jelas ya, bahwa seorang itu kan nggak tahu nanti di malam ketika tidur kemudian bangun itu tadi tangannya digunakan untuk apa, nanti menyentuh yang enggak itu kan ya repot. Nah, kan nggak tahu. Makanya di dalam itu ada di dalam hadis Bulughul Maram juga itu dijelaskan seperti itu ya. Artinya ya makanya kesunahan itu karena seperti itu. Bahkan ini tidak hanya wudhu saja ya, kita bangun tidur kemudian itu sunnah. Sebelum kita menggunakan tangan ini disunahkan untuk dibasuh itu ya 3 kali. Ya itu tadi karena nggak tahu. Nanti kalau langsung dibuat makan itu malah kadang ada bakteri-bakteri itu tadi yang menyentuh yang enggak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma amara lan angin musni perintah sinten Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghusli kelawan basuh salasan kelawan ping 3 qoblal ghamsi ing dalem sadurunge nyilemake kafen mang tangan telapak tangan. Wa ing kana telan senajan ana pak liadu tangan iku tadhuru suci apa yat bimaroten kelawan saambalan. Li annahu krana temen setuhune kelakuan iku istamaah kumpul ala yadi ngatasé tangan apa ibadatun pira-pira ibadah. Rupane idahuma ta salah sijining ibadat iku al-ghuslu basuh min tawahumin najasati saking nyipta najis. Wal ukhra lan utahe kang weneh iku al-ghuslu basuh qoblal ghamsi ing dalem sadurunge nyilemake. Li ajli wudu ikrana are wudu fa innahu mongko krana temen setuhune al-ghamsu al-ghuslu qoblal ghamsi iku sunatun sunah min sunanil wudu kang tetep sange pira-pira sunahe wudu. Wa in tahaqqaqa lan senajan wis nyata apa taharatu yadi sucine tangane mutawaddi. Wal ghuslatu salisatu lan ta'i basuhan kang kaping 3 iku litolabil itari krana nuprih ganjil. Fa inna taslisal ghusli krana temen setuhune kaping 3 basuh iku mustahabun den sunahake. Wa yukhadhu lan den alap min qauli saking dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Dan ambil dan alap apa anadzabita temen setuhune pelanggaran atau kang melanggeri ala taradudi ing atase mider-mider fituhri mak ing dalem sucine kafain iku la alal istiqadi ora ing atase tangi minanaumi sang turu wa in tayakona lan senajan yakin sapa mutawaddi najasatahuma ini terusane wa in tayakona lan alamun yakin sapa mutawaddi najasatahuma ing najise kafain epek-epek kalih niku wau harum mongko haram apa alaihi ngatasi mutawaddi apa ghamsuhuma nyilemake kafen qabla ghuslihima ing dalem sadurunge mbasuh kafen illa fima'en ing dalem banyu kasirin kang akeh wairi musabbalen kang ora den cawisake damel wudu. Jadi sini diambil faedah dari
hadisnya Kanjeng Nabi bahwa tadi fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Jadi orang itu nggak tahu semalam itu tangannya kemana saja. Maka di sini diambil kesimpulan bahwa batasan tarodud, batasan ragu-ragu tentang kesucian itu bukan atas dasar bangun dari tidurnya, tapi ragu tentang kesuciannya. Ya. Jadi yang dimaksud ragu itu adalah ragu kesuciannya, bukan ragu sudah tidur tidaknya atau bangun tidur tidaknya. Terus pokoknya ragu ini meskipun seharian penuh, sehari semalam itu nggak tidur belas, kemudian dia ragu, ya itu masuk di situ tetap. Nah, kemudian diambil kesimpulan juga dari hadisnya Kanjeng Nabi, kenapa kok Kanjeng Nabi itu tetap memerintahkan untuk membasuh telapak tangan walaupun kita yakin itu suci, kan tetap disunahkan. Ini satu kali ya kalau kita yakin itu sebenarnya. Kemudian kalau ragu itu kan tadi 3 kali. Iya. Ya, ada 3 kali. Itu kenapa? Yang satu karena tangan ini adalah ada beberapa ibadah yang dilakukan khusus oleh tangan atau telapak tangan ini. Satu, dia disunahkan untuk dibasuh. Tadi di sini dikatakan ihdaha, di situ al-ghuslu min tawafin najasa. Ragu najis apa tidak? Ini anjuran, ada anjuran untuk dibasuh. Itu yang pertama. Yang kedua itu anjuran untuk wudhu, jadi khusus walaupun yakin, makanya kalau tetap disunahkan untuk membasuh telapak tangan. Yang ketiga, kenapa tadi 3 kali sunahnya? Satu karena ragu najis tidaknya. Yang kedua karena ada kesunahan khusus sebelum wudhu tadi, sebelum berkumur. Kemudian yang ketiga, ini basuhannya karena litolabil itar, karena anjuran meniga-kalikan. Jadi Kanjeng Nabi itu suka yang ganjil-ganjil. Nah, makanya ini ada 3 itu, yang itu alasannya. Ya, walaupun yakin tetap hukumnya sunnah ya. Walaupun yakin, walaupun di padosan itu tetap sama. Ya. Makanya walaupun airnya banyak ya kita misalkan di pancuran itu tetap kita dianjurkan untuk membasuh telapak tangan. Bahkan di sini di akhirnya dikatakan wa intayakona najasatahuma haruma alaihi ghamsuhuma qabla ghuslihima illa fima en kasirin ghairi musabbal. Artinya kalau kita yakin di telapak tangan ini ada najis, tadi habis nyentuh apa, kemudian najis walaupun najis hukumnya ya, maka kita haram hukumnya untuk memasukkan atau menenggelamkan tangan atau telapak tangan kita ke air yang tidak ada 2 kolah. Nah itu nggak boleh, haram. Ya, haram itu karena apa? Satu, itu tadi ada larangan kita nanti kalau itu tidak ada 2 kolah kan langsung jadi najis walaupun tidak berubah ya menurut mazhab Syafi'iyah. Maka kita haram memasukkannya ke dalam air yang tidak ada 2 kolah. Kalau meskipun ada 2 kolah tapi misalkan air itu disediakan khusus untuk wudhu, ya nggak boleh. Kenapa alasannya? Ya karena itu kalau air banyak, misalkan 1 jeding itu khusus disediakan untuk wudhu. Zaman dulu itu ada air yang memang khusus disediakan untuk wudhu. Orang lewat, ini ada tulisannya khusus wudhu. Maka meskipun banyak, ini kalau kita yakin ada najisnya, haram hukumnya kita memasukkan. Kalau itu sudah khusus. Karena apa? Kalau air yang sedikit yang tadi ihtimal ya, artinya kalau tidak berubah kan dia itu tetap najis kalau tidak ada 2 kolah. Maka nanti kalau dipakai orang bagaimana kan sudah tidak bisa. Kalau sudah dia masukkan niku wau. Nah, najisnya niku wau. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa intayakona. Lan lamun yakin sapa wong tuhrohuma ing sucine kafen bisa babi ghuslihima kelawan sebab basuh kafen salasan kelawan kaping 3 lam yukruh mengko ora den makruhake lahu kudu mutawaddi apa ghamsuhuma nyelemake kafen li annahu krana temen setuhune kelakuan iku lan tazulu ora ilang apa al karohatu kamakruhan illa bi ghuslihima angin kelawan basuh kafen salasan kelawan kaping 3 li annas syari'a krana temen setuhune Kanjeng Nabi kang gawa syariat iku idza ghayya ing dalem nalikane mungkasi sinten syari' ghayyan hukman ing hukum bi ghayatin kelawan pungkasan wa huwa hale utawi hukum huna ing dalem kene-kene panggonan
iku karahatul ghamsi makruwe nyilemake kafen wau. Fa inna ma yakhruju mongko angin mestine metu sapa al mukallafu wong mukallaf min uhdati saking pawengkune karahah min uhdati saking pawengkune hukum makruh niku wau bisti abiha kelawan meratani goyah. Ya di sini teman-teman kalau dia sudah yakin bahwa kafen telapak tangan ini adalah suci dengan sebab dia memasukkan membasuhnya 3 kali tadi, maka sudah tidak dimakruhkan lagi ya. Artinya makruh itu kalau tadi kan tidak dibasuh. Kalau dia sudah membasuh maka ya sudah yakin suci ya nggak makruh lagi. Ini memang harus 3 kali ya, harus 3 kali karena kemakruhan ini tidak bisa hilang kecuali dia membasuhnya 3 kali. Ini kalau dia ragu tadi, kalau dia ragu berarti harus 3 kali. Sampai kalau masih 2 kali, ini kemudian dia memasukkan, ya masih makruh. Ini harus 3 kali kalau dia ragu. Kalau dia itu yakin suci maka di sini tadi katakan 1 kali cukup. Tapi ya tetap sunnahnya 3 kali sama-sama ya. Tapi kalau cukupnya itu 1 sebenarnya cukup mendapatkan kesunahan aslus sunnah itu ya. Masih ada waktu ini? Iya. Masih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasali 1 lan utai kaping 3. Iku matmadatu. Kekemu ba'da wasil kafaini yang dalam sause mbasuh kepek-epek loro. Wa sululan hasil apa aslu sunnati asal kesunahan via ing dalam matmadho ail matmadhoti tegese kekemu bi idkhalil ma'i kelawan manjingake banyu fil fami ing dalem cangkem sawak niku padha uga adarahu tawi ana tahu tawi ngubengake sapa mutawaddi ing mak ai haraka tegese ngubah-ngubahake sapa mutawaddi fihi ing dalem mutawaddi ing mak fihi ing dalem fam ail fami tegese cangkem ala jawani fihi ing atase pira-pira arah-arahe fam wa majjihi lan wamat jahulan ngelepeh sapa mutawaddi ing amlau utawa ora majahu bi anib talahu gambare yen to ngulu sapa mutawaddi ing ma fa in arada mongko lamun ngarepake sapa mutawaddi al akmala ingkang luwih sampurna ya adarahu mongko ya ngubengake sapa mutawaddi ing ma ala jawani bi fami ing atase pira-pira arah-arahe cangkeme mutawaddi wa amarolan nglakokake sapa mutawaddi sabab tayadi ing driji penuduhe tangane mutawaddi al yusra kang kiwa alaiha ing atase jawanib li annal yamina krana temen setuhune tangan kang tengen iku yakunu ana apa yamin iku yakunu ana iku fiha iku tetep ing dalem yamin apa almau banyu ida jama'a ing dalem nalika ngumpulake sapa mutawaddi bainal matmadhati ing dalem antarane matmadhah kekemu wal istinsyakilan nasab banyu ireng sumamat jahu nuli nglepeh sapa mutawaddi ing mak. Jadi kesunahan yang nomor 3 yaitu kesunahannya wudu itu adalah berkumur. Jadi urut tadi ya, membasuh basmalah sebelum wudu, kemudian membasuh telapak tangan, kemudian yang ketiga berkumur. Ini urut ya kesunahan itu. Ya yaitu setelah membasuh tadi 2 telapak tangan. Dan kesunahan berkumur ini bisa didapatkan itu dengan memasukkan air ke dalam mulut. Ya, pokoknya memasukkan air ke dalam mulut, baik dia putar atau tidak, airnya itu di dalam mulut. Itu sama saja dia sudah mendapatkan aslu sunnah. Tapi kalau dia menghendaki yang lebih sempurna, maka dia ya harus memutar itu. Kalau menghendaki yang fa'in aradal akmal adarahu ala jawani bi famihi wa amara sababat tadi. Kalau tadi kan aslu sunnah itu tadi gini ya, dalam hukum itu ada aslu sunnah, ada yang akmalus sunnah. Atau bisa dikatakan aslu sunnah itu pokoknya kita sudah melakukan itu sudah mendapatkan aslu sunnah, berarti sudah mendapatkan ganjaran atau pahalanya. Tapi kalau kita mendapatkan yang lebih dari itu namanya akmal ya. Jadi lebih dari itu pahalanya. Ada keabdolian sendiri. Misalkan banyak sekali contohnya. Kalau di sini tadi pokoknya kita sudah memasukkan air, enggak kita apa-apakan di dalam mulut ketika wudu itu, kemudian kita keluarkan, itu sudah mendapatkan kesunahan wudu. Berkumur. Kalau pengen sempurna lagi, pahalanya pengen ditambah, itu ya diputar-putar. Air itu diputar, kemudian ini sambil
jari telunjuk ini kita masukkan kemudian sambil diputar ya. Diupiuk-upiuk teng teng lebete niku wae. Wa amaro sahabat hati jari telunjuknya yang kiri ya, yang kiri. Niku wae. Kenapa kok sing kiwa? Di arah ini gini ya, sisi-sisinya itu. Karena kalau tangan kanan iku yakunu fi halma idza jama bainal madmadah wal istinsak. Karena biasanya nek orang itu mengumpulkan antara berkumur dan menghisap banyu air ke dalam hidung. Itu kan kadang yang digunakan itu kanan ngeten. Ngeten nggih. Makanya sing ngosok ini ki sing kiri ngeten nggih. Makanya sing nanti ada pembahasan di istilahnya itu kan yang sempurna itu malah menggabung antara berkumur dan menghisap air ke dalam hidung itu. Jadi 3 kali ya, jadi cawuk ngeten menawi nyawuk utawi teng pancuran. 1 cawakan tangan, 2 itu langsung napa niku menghisap banyu ke dalam hidung dan sekaligus berkumur. Itu dibareng ya. Itu yang lebih utama sebenarnya seperti itu. Nah, sebenarnya cukup kan tadi kan urutannya sebenarnya itu adalah menghisap air ke dalam hidung, istinsak itu dulu 3 kali, kemudian baru berkumur. Ngoten nggih. Nah, itu urutannya seperti itu. Tapi kalau kita gabung itu malah lebih utama. Langsung sambil menghisap air ke dalam hidung, kemudian kita sambil mengambil ke dalam mulut. Itu lebih utama 3 kali ya. Nanti dibahas di setelahnya. Itu mungkin pembahasan untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti mungkin ada tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Gus Mujaka yang sudah membacakan kitab Tausyih ala Ibnu Qasim yang sore hari ini sudah sekaligus juga penjelasannya sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pengetahuan dari apa yang beliau sampaikan di sore hari ini. Dan warga Nadine pendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun Anda berada yang masih menyimak kita ucapkan selamat sore, selamat bergabung terus dan terus mengikuti untuk program kita sore hari ini sampai nanti tuntasnya di 5:30 sore ya. Untuk yang ingin bergabung, ingin berpartisipasi juga di program kita, program Basul Masail, monggo ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sekiranya mengganjal di hati dan juga perasaan dan juga jiwa. Wulu. Silakan Anda bisa bergabung di sore hari ini di WhatsApp-nya, di nomor WhatsApp-nya di nomor 082334232299. 082334232299. Kita tunggu, kita nanti kebersamaan dan juga partisipasi warga Nadine semuanya yang sore hari ini tetap menyimak mendengarkan program Basul Masail ya. Oke, untuk yang ada di kawasan program juga kota-kota sekitarnya, sekali lagi Anda bisa mendengarkan di siaran kami di 100,9 MHz di radio analog atau juga mendengarkan di live streaming kita dengan cara Anda bisa install ya, dicari di Play Store atau juga App Store di HP Anda, kemudian cari Aswaja FM gitu, ada logo tower warna hitam, diklik, diinstal, setelah itu langsung masuk ke halaman depan, dari situ ada muncul, terus langsung diklik ya. Selama Anda memiliki koneksi internet, Anda bisa mendengarkan Radio Aswaja FM dimanapun Anda berada ya, baik yang ada di dalam negeri maupun juga yang ada di luar negeri. Kemudian juga Anda bisa menyimak siaran kita di website kita di NU Ponorogo, juga bisa Anda akses di sana ya, bisa Anda akses. Kemudian juga Anda bisa saksikan sekaligus ikuti dan juga dengarkan di kanal YouTube-nya Aswaja PCNU Ponorogo ya. Di kanal YouTube maupun juga Facebook namanya sama, Aswaja PCNU Ponorogo. Jadi monggo silahkan aja buat Anda yang ingin mengikuti dan juga mendengarkan program-program di Aswaja FM, silakan bisa bergabung seperti yang saya sampaikan tadi. Baiklah warga Nadine pendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun berada, sekali lagi untuk yang ingin bergabung silahkan bisa gabung di via WhatsApp-nya di nomor 0823 3423 2299 0823 34232299. Kita tunggu, kita nanti kebersamaan dan sekaligus juga partisipasi untuk warga Nadine semuanya yang masih menyimak kita di program Basul Masail dari 100,9 Radio Aswaja FM, menyapa umat dengan Islam, rahmatan lil alamin. Ya Rasulullah.
Ya Rasulullah. Rajal alami ya lailal judi ya Lumayan ya. Dan ini gimana tukangnya takkan moro ya. Aku bentuknya toko artisnya. Iki aku bolak-balik mati ki Mas. Tak ning kok. Alhamdulillah lancar. Kameranya rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa pitungan rino wengine tanpa pitungan kanca priya wanita aja mung ngaji berpintar dongeng nulis lan maca beburine bakal sengsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngapirke kafir dhewe dak dikatheke yen isih kotor ati angkalian gampang kabujuk nafsu angkara ketiaring donya iri lan meri sukiye tangga mula atine pateng lan nista mula atine pateng lan nista ayo sedulur ngandalake iman tauhide baku sing sengu mulya matine
lakoni. Senajan asor tonggo ananging mulya mangko derajate ana lamun balastro ing pungkasane swarga mangkoni untuk mayite uga ulese ya Rasulullah. Amung nyimpen ing awang-awang, kapan iso kaleksanan? Ki apa to, Bu? Kok jo kawang barang ki ngimpi piye? Oh, niku lho Bapak. Sejatosipun kula niku pun kepengin sangat tindak dateng Mekah umroh sesarengan kali panjenengan. Tapi kek pripun lan daftare nggih datang pundi? Wis ngene ae, Bu. Ayo, daftar wae ning NU cabang Ponorogo. Usto, fasilitasnya komplit lan bener-bener terpercaya. Untuk mengobati kerinduan bersimpuh ke Baitullah, tunaikan ibadah umroh dan haji Anda bersama Asosiasi Bimbingan Haji dan Umroh NU Cabang Ponorogo. Bukan janji atau halusinasi, insya Allah siap mengantarkan Anda ibadah umroh dan haji yang mandiri. Anda akan dibimbing oleh para kiai yang mumpuni dalam praktek maupun teori yang akan menjaga, mengawal, membina dan memperkuat akidah jamaah umroh dan haji di Tanah Suci. Dengan fasilitas perlengkapan umroh, mutawif, dan pemandu yang berpengalaman, air zam-zam, makan 3 kali sehari menu Indonesia, ziarah di Makkah dan Madinah, serta masih banyak lagi yang lainnya. Segera daftarkan diri Anda di kantor cabang NU Ponorogo, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 60 Ponorogo. Telepon 0823 0229 9649 atau studio radio Aswaja FM Ponorogo. Piyo, omah kok kaya ngene apike? Kek omah sapa iki? Mbah. Gawe kaget aku. Iki omahmu to? Apik, gede, tapi kok kaya durung ana listrike to, Le? Alhamdulillah, Mbah. Inggih, niki griya kula. Lah niku masalahe, Mbah. Jatosipun kula badhe pasang listrik, tapi dereng ngertos panggenane lho, Mbah. Wah, putune bae ternyata gak gaul blas jebulnya. Nek arep pengin pasang listrik, kono mara nang service Kandi Listrik. Sak kidule perapatan jeruk sing mlebu ngetan kono lho. Nggih, pun Mbah, nek ngoten kula tak bidal mriku. Lah kopi pun ndi?
dayang malah ditinggal lunga. Rumahku adalah istanaku. Listrik adalah kebutuhan kelengkapannya. Pasang dan sambung aliran listrik Anda bersama CV Sri Kandi Listrik yang melayani pemasangan dan penyambungan aliran listrik baru untuk kebutuhan rumah tangga, pabrik, perusahaan, perumahan, gudang, dan lain-lain. Dengan proses mudah, murah, dan dapat hadiah. Ingat, sebelum listrik menyala, belum dipungut biaya. Hubungi CV Sri Kandi Listrik, Jalan Godang nomor 71A, Patian Kidul, Siman, Ponorogo, atau sebelah selatan perempatan Jerusing masuk ke timur, kurang lebih 200 meter, dengan nomor telepon 0352 482 456 atau HP 081 335 707 097. CV Sri Kandi Listrik, listrik menyala, baru bayar. Terima kasih untuk warga Nadine pendengar setia Radio Aswaja FM di manapun berada yang sore hari masih menyimak mendengarkan kita di program Basu Masail bersama dengan Lembaga Basu Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo. Dan kita sudah ada di menit ke-13 yang berlalu meninggalkan pukul 17 sore. Session yang kedua kita mulai untuk sore hari ini. Dan masih kita buka untuk warga Nadine semuanya yang ingin bergabung di program Basu Masail yang tanya jawab juga. Monggo silakan. Anda bisa bergabung di via WhatsApp-nya di nomor 082334232299 082334232299. Kita tunggu kita nanti kebersamaan dan juga partisipasi warga Nadine semuanya. Ini ada yang sudah masuk Gus dari 2471 ini ya. Ini dari kawasan Pulung kelihatannya nih ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada satu pertanyaan. Tadi kelihatannya agak tutup Gus. Pintunya ditutup Gus. Feedback. Iya. Tadi disampaikan terkait dengan untuk rukunnya wudhu itu menghisap air gitu ya. Salah satunya. Sunahan. Sunahan ya, kesunahan maaf. Kesunahannya menghisap air. Nah, itu umpama ketika wudhu cuma dituilkan di hidungnya saja gitu, gimana Gus ini hukumnya untuk dituilkan itu dimakan? Apa itu maksudnya ya? Ya airnya dikapyukkan loh, dikapyukkan lagi. Moga-moga. Iya. Sebenarnya itu ya untuk di pembahasan nanti ya ini yang keempat itu ada khusus istinsak atau menghisap apa ya bahasanya nek basa Jawa ini kan nyerot nesep banyu irung, artinya nyesep banyu ing irung. Nyesep itu pakai mulut, nyerot itu pakai nyerot kan ya. Terserah itu yang penting di situ istinsak itu kan setelahnya berkumur. Setelah berkumur tadi berarti itu ya kebalik ya tadi ya. Jadi setelahnya madmadah dan yang lebih utama itu dibarengkan. Oh iya ya, kebalik tadi ya. Jadi setelah berkumur kemudian istinsak. Kemudian caranya ini istinsak itu sebenarnya di pembahasan yang akan datang, tapi nggak masalah. Jadi aslus sunnah berarti kalau itu dilakukan sudah mendapatkan kesunahan istinsak. Itu apa? Yaitu bi'idkhalil ma' fil anfi. Pokoknya sudah, ya sama sebenarnya seperti berkumur ya. Pokoknya sudah dimasukkan, kemudian dikeluarkan itu sudah cukup. Kalau cuma dikapyuk di hidungnya itu. Kalau nggak masuk berarti ya belum dapat, belum dapat. Ya. Tapi untuk kesahannya dari wudhu, wudhunya tetap sah karena ini kan kesunahan. Ya. Artinya kalau itu nggak sesuai, nggak mendapatkan aslu sunnah berarti ya hanya nggak dapat pahala istinsak itu sendiri. Dari sunnah istinsak tidak dapat. Ya. Yang minimal itu air masuk sampai hidung kemudian dikeluarkan. Wana sarohu kemudian nyemprotake berarti mengeluarkan ya kalau bahasanya. Kalau pengen sempurna kalau di dalam hidung itu ya di sini dikatakan napa niku sampai di niku ila aksol anfi. Jadi sampai pada
napa niku puncaknya hidung ya di agak-agak ke dalam. Makanya kalau sampai masuk itu malah lebih bagus. Artinya lebih akmal. Tapi sakit Gus. Oh, ya enggak sampai sakit juga sebenarnya. Pokoknya masuk yang sampai dalam itu ya. Iya. Aksal anfi itu ya. Enggak usah napa terus kemudian dikeluarkan itu lebih sempurna. Lebih sempurna lagi. Iya. Ya itu. Jadi jawabannya ini untuk kapsanya tetap sah, cuman untuk sunahnya masih kurang gitu ya tadi. Baik, ini untuk pertanyaan pertama. Yang kedua adalah bagaimana Gus ini hukumnya ketika wudhu itu lupa urutan wudhu? Gitu lupa. Ya. Lupa. Berarti langsung kepala langsung gitu lupa sampai kelewatan lah istilahnya. Ya. Ya, jadi dalam wudhu nanti berarti sudah lewat ya pembahasan napa niku furudul wudhu atau fardunya wudhu. Termasuk salah satunya yang terakhir adalah tartib urut. Jadi itu masuknya fardu. Jadi kalau ada orang wudhu kemudian nggak urut ya berarti nggak sah. Wudhunya nggak sah. Bagaimana kalau orang misalkan lupa? Ya kalau lupa ya tetap kalau nanti dia ingat berarti wudhunya tadi nggak sah karena tidak ada tartib. Harus diulang lagi. Harus diulang. Maksudnya ulangnya itu kan berarti tadi yang belum apa? Kira-kira yang dilancangi, yang lompati itu ya, yang mana? Misalkan ya saya contohkan, misalkan membasuh wajah. Kemudian setelah membasuh wajah ini langsung ke telinga misalnya. Telinga itu sunnah sebenarnya ya, tapi nggak masalah. Telinga. Nah, berarti kan ini nggak urut. Bertelinga baru kaki misalkan langsung atau langsung di sebagian kepala itu kan berarti tangannya kan belum tidak urut. Setelah kepala baru tangan ini berarti nggak urut, maka wudhunya berarti nggak sah karena fardunya wudhu itu harus ada tartib. Kalau dia misalkan lupa kemudian oh iya tadi tangannya belum ya berarti tangan itu mulai dari tangan nanti. Diulangi dari tangan. Dari tangan ya, dari tangan. Dari tangan kemudian seterusnya semuanya harus meskipun tadi sudah dibasuh tapi karena nggak urut. Nah ini tangan kemudian langsung urut lagi itu. Jadi diulang lagi dari yang lupa tadi. Yang lupa tadi kemudian sampai sesuai urutan itu tadi. Gitu ya. Iya. Itu. Kemudian berikutnya ini dari kawasan selatan kota ini di kawasan Jedes ada Bu Indah ini ya. Bagaimana Gus hukumnya ketika berwudu itu sambil bicara? Berwudu sambil bicara. Iya. Ini dari sampingnya kalau sedikit gibah gitu. Itu berarti sebelum wudu ya? Ketika wudu. Ketika wudu. Iya. Oh. Ya. Ya kalau masalah ini masalah hukum ya. Berarti kalau hukum ini bukan sah tidaknya kan? Iya. Bukan sah tidaknya. Kalau sah tidaknya pokoknya memenuhi syarat rukun. Artinya tidak kalau dalam wudu itu kan mualah itu kan tidak nggih cara bahasane. Batasannya agak panjang kan sekiranya air itu kering di tempat udara yang sedang itu kan. Tapi kalau masalah berbicara itu kan lain, artinya hukum berbicara ketika wudu ya. Memang nggak ada saya itu belum pernah membaca ya secara soreh. Karena mungkin itu sudah maklum di pembahasan yang lain karena berbicara misalkan saat khutbah. Berbicara kalau saat wudu itu berarti kan itu kan wudu itu kan ibadah yang memang ta'abudi. Artinya kita memang sedang melakukan wudu itu kan membersihkan jiwa. Makanya sampai dikatakan wudu kemudian dia itu sambil di dalam hatinya niat menghilangkan dosa-dosa. Itu kan bisa. Kalau nggak diniati menurut sebagian ulama ya itu nggak bisa menghapus dosa itu. Makanya oleh ulama itu sebagian ulama dikatakan kalau kenapa dikatakan wudhu itu bisa menghilangkan dosa? Karena itu tadi ketika membasuh wajah, di samping dia niat wudhu, itu di dalam hatinya juga ada membayangkan bahwa di wajah ini rontok. Kita rontokkan dosa yang ada di wajah. Misalkan di mata kita habis lihat apa yang diharamkan misalkan itu ya maksiat. Kemudian mulut habis ghibah. Nah, kemudian itu kita basuh kemudian airnya jatuh sambil ikut rontok. Itu kita bayangkan supaya kita mendapatkan itu
sambil itu. Tangan juga sama seperti itu, kita tangan sambil dosanya rontok. Nah itu dikatakan bisa menghapus dosa. Kemudian kalau bicara ya sepaham saya itu ya mestinya makruh. Makruh. Karena ya tidak pantas lah bahasanya kita wudhu kemudian berbicara sambil berbicara itu ya. Minimal makruh itu ya. Kadang diajak ketika wudhu, "Mau ndi?" Seperti itulah ya. Ya mestinya ya minimal makruh lah atau mungkin di bawahnya itu khilaful aula tuh. Tapi ya makruh lah menurut saya kalau berbicara itu ya. Artinya nggak sampai haram sebenarnya, nggak sampai haram. Ya, itu. Baik, terima kasih untuk Bu Indah yang tadi kawasan Cedis tadi yang sudah bergabung. Kemudian sekali lagi monggo untuk rekan-rekan semuanya yang ingin bergabung juga di program kita, di program Bahasul Masail di nomor 082334232299 ya, 082334232299 masih bersama dengan Gus Muzaka yang sore ini akan menemani kita semuanya masih di program Bahasul Masail di season yang kedua tentunya ya. Kemudian ini satu pertanyaan lagi nih Gus ya. Ini terkait dengan masih di tema kayaknya ini ya, yang sangat-sangat juga memahami dari yang namanya tema kita sore hari ini. Apakah ini termasuk sunnah? Ini menyela-nyela jari saat cuci telapak tangan di awal wudhu. Iya. Ya, apakah sunnah gitu ya? Iya betul. Ya memang secara spesifik kalau di dalam Fathul Qoribnya itu memang nggak ada penyebutan apa istilahnya menyela-nyela itu ya. Menyela-nyela. Jadi bahasanya itu yang pertama kan tadi tasmiyah, kemudian ghusul kafain ilal kafain wa siluma, itu nggak ada, belum membahas seputar tasbik itu namanya. Itu memang ada ya di itu. Jadi hukumnya sunnah di sela-sela. Apalagi kalau itu memang ada najisnya, kemudian tidak bisa najis itu tidak bisa hilang kecuali dengan di sela-sela, maka itu malah menjadi wajib. Kalau itu najisnya itu ya, karena kan nanti nggak bisa kita ada najisnya itu. Jadi hukum asalnya ya tetap sunnah kalau tasbik itu ya di sela-sela. Seperti mandi itu kan sela-sela. Itu apa? Karena alasannya kenapa sunnah? Sunnah itu kalau kita yakin sudah masuk air itu sebenarnya. Kalau air itu nggak bisa masuk, malah itu bisa menjadi wajib, sama saja. Gitu. Sama ketika orang itu bangun tidur, kemudian ada itu namanya belek itu kan. Nah, itu kan juga sama. Itu malah wajib kalau kita tahu bahwa ketika bangun tidur itu biasanya kan belek itu sudah kaku, sudah atos niku nggih, sudah keras. Itu kalau air tidak bisa masuk itu maka wajib kita menghilangkan itu dulu. Sama seperti itu. Kalau kita sudah yakin sudah masuk, ya tetap itu kalau masih itu di sunnah di sela-sela itu ya. Yang lempitan itu termasuk tangan itu tadi ya. Nah itu termasuk kuku, ini di bawah kuku. Itu juga sunnah di sela-sela. Tapi kalau nanti memang itu itu kalau pas membasuh tangan loh ya, bukan pas membasuh tangan itu kan. Nah itu nanti di awal kan, masih di awal. Betul, maksudnya membasuh tangan setelah wajah. Oh gitu. Itu yang wajibnya di situ. Tapi kalau kesunahan secara yang kafen, membasuh telapak tangan tadi itu secara umum pokoknya sudah dihilangkan najisnya itu. Intinya dibasuh ya, rata itu sudah itu ya. Yang saya maksud itu kan ketika setelah membasuh wajah itu kan membasuh tangan yang wajib itu. Itu maka ada kesunahan di sela-sela itu ya. Kalau memang itu ada. Baik. Tapi, terutama yang di kuku itu ya, di sela-sela itu. Itu sebelum ya. Kalau kuku saya ingat saya malah sebelum, pada waktu ghusul kafain. Berarti yang pertama. Yang pertama ya, saya ingat saya kalau ghusul kafain. Baik ya. Itu terima kasih satu jawaban yang sudah disampaikan. Terus ini juga masih sesuai tema ya. Dari Pak Anton yang ada di Babatan ini ya. Bagaimana ini, bolehkah untuk menyeka mengeringkan bekas wudu ini dengan handuk? Ya.
Ya, sebelum situ tadi saya jelaskan yang seputar wudhu tadi ya, masalah menyela-nyela tadi ya. Ada kurang sedikit. Artinya begini, kenapa kita disunahkan itu di sela-sela? Itu sebenarnya tadi masuknya sebelum masuk ke wudhu wajib, yang wajib anggota, berarti yang pas itu awal. Itu tujuannya supaya tadi supaya kita pas membasuh tangan ketika wajib itu kan, setelah membasuh muka, maka itu supaya air itu bisa masuk ke dalam kulit itu ya. Karena itu hukumnya wajib seperti mandi itu. Makanya saya bolak-balik menyampaikan mandi, kalau mandi wajib itu yang bagus itu adalah niatnya itu setelah sabunan. Jadi setelah pakai sabun, tak bilas, ya pas bilas. Jadi badan sudah sabunan, sudah samponan bersih semua, baru bilas itu kita niati nawaitul islah. Itu yang bagus. Karena apa? Itu tujuannya itu yang awal sama tadi menyela-nyelai. Jadi kan kalau sudah sabunan itu disela-selai semua itu, insya Allah nanti sudah aman, air bisa masuk, baru niat itu. Juga untuk mengantisipasi supaya air itu kita niat, kemudian air kok di badan kita ada sabun, itu menurut pendapat asoh, itu malah nggak sah. Airnya itu mutagoyir maksudnya, nggak bisa untuk mandi. Artinya kalau campur sabun ini malah itu tadi nggak sah. Berarti yang harus bersih sekalian baru niatnya itu di akhir dibilas itu tadi. Itu lebih enak. Kemudian tadi pertanyaannya terkait sebentar. Mengeringkan ya. Mengeringkan itu hukumnya makruh, memang dikatakan makruh kecuali dalam keadaan dingin atau keadaan ada hajat lah bahasanya ya di dalam fikih itu. Jadi hukum asalnya nyerbeti niku memang makruh. Kalau ada hajat maka makruh itu kan hilang. Itu umum, kaidah umumnya seperti itu. Makruh ketika ada hajat itu hilang. Sama seperti mencicipi makanan ketika puasa makruh. Ketika ada hajat, misalkan kalau nggak dimakan nggak dicicipi malah diseneni garwane lah niki ya malah mboten dadi makruh malih. Seperti ini juga sama. Andukan itu menyerbeti atau pakai handuk setelah wudu itu hukumnya makruh. Kecuali kalau kita merasa kedinginan atau merasa pokoknya hajat itu kan umum. Misalkan nggak nyaman sekali kalau itu ya, atau kedinginan dan sebagainya, itu bisa digambarkan sendirilah hajat itu seperti apa. Itu baik. Terima kasih untuk semua penanya yang sudah bergabung di sore hari ini. Karena keterbatasan waktu kita, ada beberapa yang belum sempat terbaca sore hari ini. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan bisa dihadirkan ya. Di 29 menit berada meninggalkan pukul 17 sore. Sebelum kita akhiri untuk jumpa kita di program Basul Masaid, monggo barokah doa dulu untuk Gus Menjaga. Monggo berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pada sore hari ini membawa manfaat di dunia hatal akhirah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nahmaik mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjina fi min ahwali wal afat. Taqbilana bi jami'al hajat at-tahirina biha min jami'i sayyi'at. وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى من الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد والبدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al sariratana khairan min alaniyatina wa ja'al alaniyatana salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama wa ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa qina bi fadlika amman siwak. Allahumma harimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bi 'allamtana. Rabbana ya Allah ya Allah.
Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan taqabbala wa rizqan wasi'a barakatan manfaatan fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Amin. Baik, terima kasih untuk Gus Musaka yang sudah hadir di sore hari ini. Mudah-mudahan ketemu lagi di hari Ahad yang akan datang, mudah-mudahan Gus ya. Amin. Ya, dan marilah acara sore ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya Farhan yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan juga mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sebelumnya untuk informasi kemandangan dan sholat maghrib untuk Ponorogo dan sekitarnya di hari ini di tanggal 24 September 2023 jatuh pada pukul 17:33 menit. Terima kasih dan akhirnya sekali lagi saya yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga mendengar setia radio Aswaja FM dimanapun berada. 33 menit telah meninggalkan pukul 17 sore, saatnya kita kumandangkan adzan salat maghrib untuk wilayah Ponorogo dan kota-kota sekitarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah.